استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kesempatan ini kita mencoba mengangkat satu tema kecil, memahami makna dan hakikat takwa. Kita tahu bahwa ujung dari surah Al-Baqarah ayat 183 diharapkan output dari puasa ini adalah menjadi insan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan kepada umat sebelumnya. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi manusia atau hamba Allah yang bertakwa. Dalam hadis diungkapkan bahwa takwa ini bersifat terus-menerus. Ya. Jadi ketika orang beriman itu berupaya menjadi insan takwa, memang itu yang menjadi harapan kita, maka sifatnya adalah terus-menerus, tidak ada istilahnya hari ini takwa besok tidak. Digambarkan dalam hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'as sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis riwayat Tirmizi. Juga dikatakan hadis hasan sahih. Bertakwalah di mana saja kamu berada, ikuti keburukan dengan kebaikan agar kejelekan itu terhapus. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Nah, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam satu ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menjelaskan tentang makna takwa. Beliau menjelaskan takwa itu al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil wa syukru alal jalil wa ridha bil qalil wa isti'adad liyaumil rahil. Ini yang kita akan bahas, poin-poin ini dalam kaitan dengan memahami takwa. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas orang yang bertakwa itu selalu merasa khawatir dan cemas jangan-jangan dirinya akan masuk neraka. Sehingga dengan kesadaran semacam ini dia ada semacam sifat roja, pengharapan kepada Allah agar semua dosanya diampuni dan segala amal yang dilakukannya diterima, sehingga berharap untuk dapat masuk surga. Karena orang bertakwa itu merasa khawatir masuk neraka, maka dalam dirinya akan muncul beberapa sifat jiwa, antara lain merasa sedih dalam ketaatan dan merasa banyak berbuat dosa. Artinya merasa sedikit ketaatannya sementara dosa banyak. Ini harus tertanam. Ini sikap jiwa. Yang kedua, tidak merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Walaupun orang lain menganggap dianya hebat, tapi bagi dia sendiri ketawaduannya sangat tinggi. Ya. Merasa nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Dengan demikian dia terus berupaya menghindari sikap yang namanya ujub, takabur dan seterusnya dan seterusnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ciri takwa yang kedua adalah wal amalu bitanzil, hidup dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang yang berhasil dalam puasanya adalah orang yang mampu menselaraskan keinginan, jalan dan tujuan hidupnya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan juga As-Sunnah.
Jadi berupaya keras seperti juga digambarkan bahwa Ramadan di mana Al-Quran di dalamnya juga diturunkan untuk menuntun manusia. Hudal linas. Dia berupaya mendekati itu semua. Jadi terukur tindakan dia. Apakah yang sifatnya personal, ya pribadi maupun dia ketika sebagai warga masyarakat. Dia berupaya semua tingkah lakunya, apapun profesinya itu sesuai dengan aturan Allah. Sebagai ayah, sebagai pemuka masyarakat, sebagai pemimpin, atau sebagai apa saja. Sebagai profesi, sebagai pebisnis umpamanya, sebagai politisi, sebagai negarawan dan sebagainya, sebagai militer dan sebagainya. Dia berupaya semua tindakan itu tidak luput dari koridor dan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Para pendengar yang berbahagia. Nah, dalam satu hadis diungkapkan bahwa Rasul SAW mengingatkan kepada kita bahwa tidak sempurna keimanan seorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang beliau bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebenarnya puasa itu sendiri melatih manusia, ya, mendidik nafsu manusia, jangan lari dari aturan Allah. Maka puasa itu untuk melatih bagaimana sabar dalam kelaparan, senang berbuat baik, kemudian juga selalu ingat pada Allah, dekat dengan Al-Quran dan sebagainya sebagai acuan hidup dan seterusnya. Nah, Al-Quran ibarat peta perjalanan hidup. Maka manakala seorang mukmin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman perjalanan hidupnya, dipastikan dia akan selamat dunia maupun akhirat. Umpamanya begini, ketika Al-Quran mengatakan ini halal, maka dipastikan dia walaupun hawa nafsunya ingin menikmati atau memperoleh, tetap Al-Quran mengatakan ini tidak boleh atau boleh, yang dilaksanakan adalah tuntunan Al-Quran. Kemudian ciri takwa yang ketiga adalah wasyukru al jazil waridha bil qalil. Artinya mensyukuri nikmat Allah dan ridha dengan yang sedikit. Para pendengar yang berbahagia. Di antara indikator orang bertakwa adalah mereka yang mampu untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Baik secara lisan maupun perbuatan. Sampai itu juga dia mampu bersikap ridho kepada Allah manakala nikmat yang diterimanya itu katakanlah tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi dia ridho apapun yang Allah berikan kepadanya, sambil kalau itu nikmatnya belum begitu maksimal, dia evaluasi, berharap untuk berikutnya lebih baik dan seterusnya. Yang jelas apapun yang diperoleh, ketika sudah berupaya dia untuk memperoleh sesuatu itu, Allah beri tidak sesuai dengan keinginannya, dia ridho dan dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7, surah Ibrahim ayat 7 mengatakan jika kita mensyukuri, bersyukur terhadap nikmat Allah itu, pasti Allah akan menambah nikmat-nikmat lain. Atau sebaliknya, kalau kita nggak mensyukuri, azab Allah sangat dahsyat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, apabila setiap kita mampu syukur dan ridho kepada Allah, insya Allah kita akan terjauhkan dari sifat hasud dan dengki. Kita tidak akan iri kepada tetangga, katakanlah kok dia sama levelnya, sama jenjang pangkatnya, kok dia lebih, kita nggak akan iri. Ketika dia mendapat suatu kebaikan, kita bersyukur, alhamdulillah, tetangga saya, teman saya dan sebagainya dapat suatu yang lebih, yang banyak. Ya, kalau katakanlah dia umpamanya dapat mobil baru, dapat hadiah dan syukuri. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya lebaran ini kita bisa bersama dia dengan mobil barunya, bisa aja seperti itu. Tapi kalau kita arahkan ya fitnah, hasad, dengki dan sebagainya, itu bukan menambah persaudaraan kita, bahkan akan membuat orang lain benci kepada kita, bahkan menimbulkan bencana, ya terjadi suudzon, buruk sangka, negative thinking kepada kita, ya membuat orang yang tadinya nyaman gara-gara ucapan kita dan sebagainya tidak senonoh, tidak pas, bisa membahayakan, bisa meretakkan persaudaraan dan sebagainya. Kemudian ciri yang keempat adalah wal isti'adat yaumil ar-rahil. Artinya selalu berjaga-jaga untuk menyambut hari yang sangat panjang, yaitu hari setelah kematian kita. Kita pastikan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, termasuk kita, ya.
pada ujung kehidupan kita adalah kematian, dan kematian melalui proses awal untuk kehidupan yang abadi. Kita pastikan kematian ini rahasia Allah. Ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa kematian ini sudah ada ketetapan Allah. Siapapun, kalau dia mati waktu kecil, ya kita lihat bayi banyak mati, anak kecil juga banyak meninggal. Nah, bahkan kadang-kadang orang yang lansia yang seharusnya sudah duluan ternyata masih diberi kehidupan atau kesempatan hidup. Artinya masalah umur rahasia Allah. Nah, oleh karena itu kita setiap saat harus siap ketika dipanggil oleh Allah dan cabut nyawa kita oleh Israel. Oleh karena itu maka kita harus selalu mempersiapkan diri maksimal untuk kebaikan-kebaikan. Diharapkan ketika kita diambil oleh Israel itu kita dalam keadaan husnul khotimah. Sebagai ilustrasi kita lihat kaitan masalah kematian ini, kisah yang dapat menjadi pelajaran bagi kita, ya, Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi yang sangat gagah berani. Setelah masuk Islam, dia selalu ikut dalam pertempuran, peperangan. Ternyata dia meninggal ya bukan di lapangan, ya di saat dia perang, tidak, tapi dia meninggal di tempat tidur. Nah, ini gambarannya. Sebaliknya juga kita lihat Abdullah bin Sabah, salah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia pura-pura ikut berperang bersama Rasul SAW. Dia memilih di barisan paling belakang. Kemudian kerjanya membujuk, ya, dan merusak nyali orang lain agar ikut bersamanya dengan mengatakan bahwa peperangan kali ini ya pasti tidak akan menang, kalah. Nah, cuma ya orang yang baru pertama kali ikut berperang dan berada di barisan paling belakang, malah dia duluan mati. Cuma karena dia orang Yahudi, tidak beriman, munafik, ya ancaman juga ya Allah siapkan, yaitu neraka jahanam. Nah, oleh karena itu masalah kapan, di mana ini tidak jadi kita pikiran. Yang jelas kematian itu akan pasti menjemput kita. Yang penting kita bersiap-siap untuk menghadapinya dengan ya upaya maksimal ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pemahaman singkat ini kita harapkan output dari takwa yang dihasilkan dari puasa kita ini menjadi perhatian kita seperti yang digambarkan oleh ungkapan Ali yang kita ungkapkan tadi. Mudah-mudahan ya kehidupan kita semakin mengarah kepada ketakwaan yang sungguh-sungguh sehingga kita mengakhiri hidup di dunia ini adalah dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.